Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada sesi ke-6 mata kuliah profesi kependidikan. Untuk sesi yang ke-6 ini, Bunda akan menyampaikan terkait dengan hakikat guru profesional. Melanjutkan yang kemarin sudah kita ulas beberapa hal terkait dengan attitude dan sebagainya. Gitu ya. Seperti yang sudah Bu Nila sampaikan sebelumnya terkait tentang beberapa hal atau definisi pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru atau pendidik profesional itu bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Seperti itu ya. Jadi untuk sebutan pada pendidikan tinggi biasanya dikenal dengan sebutan dosen, gitu ya. Guru profesional sendiri bisa kita definisikan adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional. Dalam artian multidimensional adalah guru yang secara internal dia memenuhi kriteria baik dari segi administratif, akademis, maupun dari sisi kepribadiannya. Untuk persyaratan dari sisi administratifnya adalah beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional, kaitannya dengan misalnya ijazah, kemudian juga sertifikat pendidik ya, jadi ada nomor sertik di situ, artinya betul-betul guru tersebut adalah sudah qualified di dalam pendidikan begitu ya, atau juga dalam hal ini misalkan sertifikat dari PPG seperti itu bisa digunakan ya. Ijazah juga minimal adalah strata 1 atau setara dengan D4. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan kita yang kedua. Berikutnya adalah akademis. Nah, persyaratan akademis dalam hal ini adalah persyaratan yang sesuai dengan kapabilitas maupun kualitas intelektual dari seorang guru, karena dalam harapannya, tujuannya adalah bahwa kesuksesan sebuah pendidikan itu bukan hanya terletak pada beban tanggung jawab dari si siswa atau peserta didik saja, namun juga merupakan tanggung jawab utama dari seorang guru, gitu ya. Gurulah yang merupakan sosok dominan ya, yang artinya beliau secara akademis harus memadai kompetensinya, kemudian juga keterampilannya di dalam mengajar, penguasaan materi maupun di dalam evaluasi keberhasilan pendidikan, gitu ya. Nah, artinya bukan terus kemudian hanya sebagai pengajar saja, namun juga sebagai pendidik yang baik. Gitu. Berikutnya adalah kepribadian, gitu ya. Persyaratan kepribadian ini banyak hal, meliputi banyak hal, karena ada tradisi, kesopanan, terus kemudian unggah-ungguh atau sopan santun di dalam bermasyarakat, kemudian juga sehat jasmani, rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, ikhlas, mempunyai tujuan yang baik, mempunyai perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang baik pula, kemudian juga menguasai keilmuannya. Artinya jika kita adalah dari prodi pendidikan matematika, ya kita tahu betul ranah untuk bidang kita, gitu ya, home base kita di pendidikan matematika.
tidak kemudian terus out of the track, kemudian bisanya saya hanya di yang non eksakta malahan Ibu gitu ya. Jadi harus menguasai juga bidang kita gitu. Itulah tuntutan agar kita bisa menjadi seorang sosok guru yang profesional. Untuk pengembangan profesional guru ini Bu Nila mencatut beberapa hal ya. Di sini Bu Nila mengambil dari Tati SP Amran bahwa seorang guru profesional muda ada istilah kasah gitu ya, artinya adalah akronim yang merupakan akronim dari K-nya itu adalah knowledge atau pengetahuan, A-nya adalah ability atau kemampuan, S-nya adalah skill atau keterampilan, A-nya attitude atau sikap diri yang kemarin sudah pernah kita ulas sebelumnya, kemudian hanya adalah habit atau kebiasaan diri gitu ya. Pengembangan profesional guru ini merupakan hal yang penting ya, karena dia tidak akan lepas dari kunci kasah ini sebetulnya, ranahnya seperti itu. Untuk knowledge sendiri atau pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa dibaca, dipelajari, dialami oleh setiap orang. Ya, artinya dalam pengembangan profesionalisme guru menambah, mengasah pengetahuannya itu merupakan satu kewajiban ya, harus meningkatkan kemampuan secara intelektual. Ya, pun juga harus menguasai apa yang menjadi kebidangannya, kepakarannya gitu. Karena tanpa kemudian diasah, kemudian kita belajar ya akan sulit ya kita untuk penyesuaian di dalam pengetahuan atau knowledge kita gitu ya. Mungkin ada istilah juga di dalam knowledge ini, katakanlah ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah seperti ya. Ada istilah seperti itu ya. Jadinya semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin banyak pula wawasan kita tentang berbagai hal, berbagai keilmuan ya. Yang kedua adalah ability atau kemampuan. Kemampuan dalam hal ini Bu Nila mengambil dua unsur saja yang menjadi syarat minimal kita, yaitu yang bisa dipelajari dan yang alami gitu ya. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsur kemampuan yang bisa dipelajari, sedangkan yang alamiah biasanya orang menyebutnya bakat gitu ya. Jadi ada kemampuan yang bisa dipelajari, artinya itu bisa berupa pengetahuan, keterampilan gitu ya. Namun ada juga yang kemampuan alamiah ya, artinya kita memiliki bakat tertentu, misalnya kita pandai di dalam pengelolaan kelas, pandai di dalam merangkul para siswa kita dan sebagainya gitu ya, pandai berkomunikasi juga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah skill atau keterampilan. Dalam hal ini merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada penerapannya ya. Keterampilan mengajar misalkan, keterampilan di dalam pengetahuan, keterampilan di dalam berkomunikasi, keterampilan kita di dalam menyampaikan, mengevaluasi dan sebagainya gitu ya. Ini sangat penting juga. Terus berikutnya juga attitude atau sikap diri yang kemarin sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya. Terus kemudian yang terakhir adalah habit atau kebiasaan diri. Kebiasaan ini merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus kita lakukan, yang tumbuh dari dalam diri kita, dalam pikiran kita. Nah, pengembangan kebiasaan diri ini baiknya, seyogyanya harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang sangat panjang, cukup panjang ya. Jadi kita tidak bisa terus kemudian semudah membalikan telapak
tangan ya. Hal-hal yang positif dari habit ini biasanya Bunda bisa mencontohkan misalkan menyapa gitu ya, kita harus berlaku ramah, terus kemudian juga seperti kemarin yang Bunda sampaikan memberikan reward atau pujian mungkin ketika seseorang bisa menjawab soal, menjawab apa yang kita tanyakan dan sebagainya ya. Terus berikutnya lagi ada 4 hal istilah yang merupakan catatan juga ya, catatan penting menurut Bunda, istilah guru gitu ya. Jadi ada guru swadaya, ini merupakan definisi dari Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini adalah Allah ya, artinya sebagai guru sejati, maha guru alam semesta dan semuanya gitu ya. Terus kemudian guru wisesa dalam hal ini adalah penguasa ya, pemerintah dalam hal ini bisa merupakan pemerintah di dalam jenjang kabupaten, provinsi maupun negara gitu. Guru pengajian ya, istilah ini merupakan guru yang biasanya kita temui baik di sekolah, terus kemudian di pondok atau pada pesantren begitu ya, di boarding school dan sebagainya. Kemudian guru rupaka. Nah, jadi orang tua kita juga terlahir sebagai seorang guru juga gitu ya, karena beliau mengajarkan juga banyak hal ya, karena tanpa beliau juga kita tidak bisa berbuat banyak hal gitu. Berikutnya tugas guru ini merupakan tugas yang sangat istimewa saya kira ya, karena beliau merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Untuk bidang profesinya ini juga sudah Bunda sampaikan, yaitu yang perlu saudara semua ketahui tidak hanya mengajar saja ya, melainkan juga mendidik. Ini sangat penting karena dalam hal ini lebih kepada penerapan nilai-nilai hidup yang baik gitu ya, mendidik, memberikan tauladan yang baik, contoh yang baik gitu ya, tidak hanya mengajar, tidak hanya sharing ilmu, share of knowledge saja. Dia juga melatih ya, bisa juga membimbing ya, mengembangkan keterampilan dari para siswanya gitu. Untuk kemanusiaan, dari segi kemanusiaan juga seorang guru juga berkontribusi banyak ya, ketika di sekolah harus bersikap menjadi orang tua yang sehingga para siswanya merasa nyaman ya, mampu menarik simpati, empati dan sebagainya, menjadi sosok yang diidolakan, mungkin memotivasi juga. Dari segi kemasyarakatan juga seorang guru seyogianya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, dan ing harso sungtulodo itu yang penting, ing ngofyo mangun kamso pilihan dayani. Jadi bisa menjadi panutan ya, terus kemudian juga bisa menjadi tuntunan yang baik gitu. Oke, ini untuk tugas profesional guru, kemarin juga Bunda sudah menyampaikannya ya. Jadi membentuk kepribadian anak sehingga tercipta suasana harmonis ya, kemudian juga menyerahkan kebudayaan pada anak didik ya, menyiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, perantara dalam pembelajaran, pembimbing juga, kemudian juga penghubung ya, jika sebagai stakeholder masyarakat juga, baik itu masyarakat sekolah maupun masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal kita, sebagai penegak disiplin juga, memberikan contoh tata tertib yang baik di dalam menjalani kehidupan. Kemudian juga administrasi jangan sampai lupa ya, harus juga dilaksanakan, manajemen yang baik di sekolah, jadi tepat waktu,
kemudian juga pemimpin, sponsor dalam kegiatan anak-anak juga. Ya, harapannya tidak seperti yang demikian ya. Jadi semoga nanti saudara bisa lulus tepat waktu ya, tidak seperti ini hanya mengambil hikmahnya saja gitu ya. Sekian dari Bunda, terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.